Yo, apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam kelimpahan dan keharmonisan ya. Kita pengen diskusi soal cara agar barang hilang bisa kembali. Mungkin teman-teman berpikir ya bahwa barang yang udah hilang itu bakal selamanya hilang terus. Ya, untuk kemungkinan kembalinya itu sekian persen, jadi sangat minim. Tapi sebenarnya itu bisa loh kita tarik kembali. Nah, teman-teman percaya nggak kalau itu bisa dilakukan? Kita jelaskan di video ini ya. Sebenarnya kita bisa menarik barang kita yang telah hilang itu dengan law of attraction. Nah, law of attraction ini gimana sih? Ya kalau kita misalkan nih punya barang yang mungkin diambil orang, apapun itu, kita bisa memintanya karena itu hak kita. Dan kalau ada orang bilang, ya belum rezeki saya, ya belum punya saya, belum jodoh saya, mungkin itu sesuatu yang untuk pembenaran aja, jadi untuk menghibur diri ya. Sebenarnya bisa aja kok barang kita yang hilang itu kembali, namun dengan catatan ya, kita diberikan ganti ya, atau barang kita yang dikembalikan dalam bentuk yang berbeda ya, entah dari nominal yang seharga sama atau bahkan lebih besar ya, atau diberikan barang yang jauh lebih baik dari barang kita yang hilang sebelumnya. Sebenarnya seperti itu. Namun terkadang kita udahlah, hilang ya hilang. Nah, kita lupa, kita nggak minta kepada Tuhan untuk dikembalikan karena itu hak kita. Dan gimana cara mengembalikannya? Cara mengembalikannya adalah dengan kita meminta, karena itu hak kita. Kita minta kepada Tuhan. Setelah meminta, habis itu lupakan lagi. Ya, habis minta lupakan. Konsep law of attraction adalah saat kita telah meminta, kita lupakan. Setelah kita meminta, lupakan. Dan jeda dari satu permintaan ke permintaan lain itu paling cepat itu 1 jam. 1 jam berikutnya baru kita boleh meminta sesuatu yang berbeda ya. Entah dengan cara afirmasi, terus dengan cara ya kita berdoa, atau kita melibatkan vibrasi kita. Sebenarnya ada 3 hal yang harus kita libatkan. Kita harus melibatkan yang namanya visual, terus kayak semacam kita doa, kita meminta. Kita harus melibatkan yang namanya vibrasi. Mungkin nanti vibrasi kita bahas di video yang lain ya. Kita bahas yang ini dulu, gimana barang hilang itu bisa. Atau bahkan teman-teman pengen mengembalikan mantan yang hilang juga bisa loh. Mantan yang hilang kalau pengen kembali bisa kembalikan dengan cara ini. Tapi ya itu tadi harus totalitas. Jangan kita ragu-ragu bisa atau enggak, atau gimana. Kita dalam keraguan-raguan ya itu nggak bakal berhasil ya. Cuman satu yang perlu diingat ya, yang perlu diingat itu adalah waktunya. Kita nggak boleh menentukan waktunya kapan. Nanti Tuhan akan menunjukkan. Karena gini, saya sampaikan bukan saya mengada-ada atau saya hanya berteori aja. Saya pernah kehilangan usaha di tahun 2009 atau 2010. Dan itu ya meninggalkan beban yang banyak juga gitu loh, tanggung jawab yang banyak. Tapi saya tetap menerapkan law of attraction. Gimana sih caranya kembali? Dan di situ ternyata di 2011 Tuhan berkehendak lain. Saya ditunjukkan nih satu persatu ada langkah-langkah yang harus saya lewati, dan itu membuat sesuatu yang hilang sebelumnya itu diganti ratusan kali lipat ya. Mungkin nggak saya ceritakan di sini apa itu kan gitu. Cuman ini dari pengalaman, makanya saya share. Tapi kadang gini, kita udah dapet nih sama Tuhan nih, dikasih jalan nih. Nih jalannya gini ya, tapi lo harus lolos ini dulu. Dari hal kecil dulu. Nah, dari hal kecil nanti dinaikkan lagi tarafnya. Baru nanti apa yang kita inginkan, nah itu yang kita dapatkan. Tapi kadang kita baru dikasih ini, kok kayak gini terus. Nah, kita udah gak sabar, kita putus asa. Kita menghentikan apa yang menjadi tujuan kita, ya sudah. Balik lagi ke nol lagi. Kok susah sih, kok nggak bisa sih. Nah, jadi pikiran bahwa kita ini didebat malahan, bohong, teori, hoax, kayak kemarin ada yang bilang, weh channelnya ini hoax. Ya lo belum praktek, ya kalau memang hoax ngapain lo tonton, ya kan? Jadi barang yang hilang memang bisa kembali. Metode kedua ini adalah penerapan law of attraction ya, metode law of attraction atau disebut LOA. Gimana sih metode law of attraction? Law of attraction itu sebenarnya ada, setiap orang itu mengalami. Jadi kayak misalkan nih kita memikirkan sesuatu ya, apapun itu ya, baik buruk itu akan terjadi gitu loh ya. Law of attraction itu sama dengan doa kita. Nah sekarang gini, pernah nggak
kita berdoa tapi dikasih kebalikannya dari apa yang kita minta. Nah, teman-teman kalau berdoa, misalkan minta sesuatu, terus dikasih kebalikannya. Nah, kebanyakannya kan seperti itu, ya kan? Kenapa? Kadang orang banyak bertanya, kenapa sih doa kok malah dikasih kebalikannya? Entah doa apapun itu. Ya, kecepatan dari doa kita adalah itu bersumber dari pikiran kita yang menggambarkan sesuatu ya. Biasanya gini, kita berdoa misalkan, kita meminta, Tuhan, aku pengen uang banyak, aku meminta uang banyak atau penghasilan atau apapun ya. Nah, tapi pikiran kita ini menggambarkan kita sedang kekurangan, terus sedang ya dalam sebuah kesusahan. Nah, perasaan kita juga merasakan itu. Jadi getarannya itu justru sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, disitulah yang akan dikabulkan dan itu akan menjadi jawaban dari doa yang sudah kita kirimkan. Teman-teman usahakan ya, antara doa yang diucapkan, apa yang digambarkan dalam pikiran, terus apa yang dirasakan, usahakan itu selaras. Terus gini, ada lagi ucapannya dengan kata-kata negatif, kata-kata yang tidak dibaca oleh pikiran bawah sadar. Misalkan, jauhkan aku dari orang seperti ini ya, jangan pertemukan lagi dengan orang seperti ini, jangan berikan aku musibah, atau jangan berikan aku segala macam yang sebenarnya kita nggak mau. Tapi kalau ucapan kita seperti itu, pikiran bawah sadar kita ini yang direkam adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Karena apa? Kata jangan dan tidak dan lain sebagainya itu nggak akan ditangkap oleh pikiran bawah sadar. Jadi kita diresponnya adalah kita sudah meminta sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, dari situ kita harus rubah ya, kayak doanya gimana, terus kayak ya kita memintanya gimana. Contoh, kalau barang kita hilang, apapun itu ya, itu kita harus memintanya kembali karena itu hak kita. Kita boleh meminta kembali, tapi dengan catatan ya, Tuhan memberikannya kemungkinan bukan barang yang kita inginkan tersebut yang pernah kita miliki, tapi kita akan diganti dengan mungkin nominal, mungkin itu diganti dengan barang yang lain yang jauh lebih besar dari barang yang kita yang hilang tadi. Teman-teman bisa terapkan kok. Ini bisa juga disebut dengan telepati ya, telepati. Nah, mungkin nanti ada video khusus ya kita membahas telepati. Telepati itu ada karena apa? Ini hukum fisika loh ya. Ini bukan ilmu mistis ya. Jadi ini hukum fisika yang memang fisika kuantum. Sesuatu yang frekuensinya sama, getarannya sama akan ditarik pada kehidupan kita. Nah, seperti itu. Untuk berubah gimana sih? Ya banyak kok. Kita udah banyak share nih, yuk pengen berubah dalam ekonomi, begini caranya, yuk pengen merubah hidup, gini loh seharusnya sikapnya. Nah, seperti itu. Mungkin nanti bakal banyak video-video juga yang tentang pengembangan diri, cara kita untuk memandang sesuatu, cara kita untuk menyikapi sesuatu, ya pokoknya banyak. Pokoknya di channel ini saya akan sesering mungkin upload ya, tapi ya nunggu momentumnya. Jadi kadang pas saya sibuk ya saya nggak bisa, tapi kalau pas lagi nggak sibuk saya pasti bikin video. Tapi diusahakan setiap seminggu itu pasti ada, barang 2 video pasti ada ya. Terus law of attraction itu untuk apa aja sih? Ya kita mau narik jodoh bisa, kita narik uang bisa, ya kan? Untuk narik piutang juga bisa. Misalkan teman-teman ada teman atau kerabat yang minjem duitnya dan lama nggak balik, tarik aja dengan cara ini. Tarik dengan law of attraction. Bayangkan aja, gambarkan dan rasakan pada diri teman-teman. Sembari mendoakan orang tersebut, banyak juga kelimpahannya. Jangan terus dikutuk, terus disumpahin. Kalau kita seperti itu justru malah akan terjadi kepada kita sendiri. Apa yang kita kutukan, apa yang kita sumpahkan tadi. Nah, kalau teman-teman misalkan mengalami hal ya, jadi semacam ada kerabat atau teman yang berhutang terus lama nggak bisa mengembalikan, doakan dia, afirmasikan. Jadi gambarkan dalam pikiran teman-teman orang tersebut itu dalam kesehatan yang baik, terus perekonomian yang baik, dia datang untuk menyerahkan senilai uang, kalau perlu plus bonusnya berapa. Nah, seperti itu. Kita juga harus merespon orang dengan sesuatu yang ya membuat dia berkembang juga gitu. Rasakan itu kebahagiaannya gimana saat dia ngasih uangnya ke kita, ngasih bonusnya ke kita. Itu kita udah mulia banget seperti itu ya. Tapi terus jangan sembarang nanti tiba-tiba nulis di kolom komentar, Pak saya butuh uang nih bayar hutang bla bla bla. Saya nggak bakal kasih lah. Orang kita ngajarin untuk mandiri, untuk berkembang. Kalau
Saya ngasih duit nih buat bayar hutang, nih buat bayar cicilan tuh. Lah buat apa saya bikin video untuk mengembangkan kehidupan teman-teman gitu? Kembangkan sendiri. Ilmu yang saya sampaikan di sini adalah pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami dan saya bagikan. Ada kok yang sudah mempraktekkan dan berhasil, terus hidupnya juga enak ya. Jadi bukan hanya sekedar ada yang bilang wah cuman teori aja, bohong. Ya terserah, kalau ada mau mengikuti orang yang bilang seperti itu ya silahkan. Kalau mau terapkan apa yang saya sampaikan ya silahkan. Karena gini, nggak ada paksaan kok untuk teman-teman belajar atau menerapkan dari apa yang sudah saya sampaikan. Jadi itu hak teman-teman. Mau terapkan silahkan, enggak juga nggak ada masalah. Terus misalkan teman-teman ada kendala saat sudah menerapkannya, nah sampaikan aja ke saya di kolom komentar. Nanti saya bakal buatkan video untuk mengatasinya bagaimana. Nah, karena kita perlu solusi di sini. Oke, sukses berlimpahan.